Bangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Kami menghadap Mada Bakti 168. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu. Bapa pengasih di surga, dengar doa umat-Mu. Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita lewat Ekaristi yang akan kita laksanakan ini bersyukur bersama dengan ketiga rekan saya, Pastor Rufinus, Pastor Vius
dan saya sendiri memperingati ulang tahun imamat yang ke-16. Juga lewat Ekaristi yang akan kita laksanakan, kita memohon keselamatan Allah untuk Bapak Yosef Firman Gunanto. Juga kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari Ibu Meliana Hasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari kita sejenak di hadapan Allah menyadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau tak akan Kau biarkan binasa. Kami mohon berilah kami Yesus Putramu yang akan membimbing kami dan menghindari kami dari bahaya maut dan kebinasaan. Bantu kami dalam seluruh perjuangan dan pelayanan-pelayanan iman, agar semuanya mampu kami jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan juga semakin meneguhkan kami dalam menjalani hidup iman kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Meliana Hasan, yang telah dengan tekun dan setia menyampaikan segala harapan, kerinduan, melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Engkau menjawab segala harapan dan kerinduannya. Semoga semakin meneguhkan imannya dalam menjalani hidup selanjutnya, dan semakin memberikan kekuatan dan kegembiraan di dalam menjalani hidup yang Engkau percayakan kepadanya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami dalam perjalanan dan hidup imamat kami bersama kedua rekan kami, Pastor Pius Octavianus, Pastor Rufinus Rampun. 16 tahun Engkau telah menuntun kami menjalani tugas pelayanan sebagai imam-Mu. Semoga kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami tetap Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan hidup dan pelayanan kami sebagai imam-imam-Mu, agar kami mampu sungguh menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Juga kami mohon rahmat keselamatan untuk Bapak Yosef Firman Gunanto yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bukakanlah pintu surga baginya sebagaimana yang ia rindukan dan yang ia usahakan dalam hidup iman selama hidup di dunia ini. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tangan kasih-Mu kiranya tetap menyertai mereka, memberkati mereka dalam seluruh kehidupan, keluarga, dan usaha pelayanan mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Sabda Allah dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantara Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu, Miriam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah, tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Referen. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Referen. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Referen. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti,
Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redahlah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjama dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sering kita mendengar ungkapan bahwa doa itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya bukan doa yang mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa adalah Allah. Doa adalah komunikasi kita atau sarana komunikasi kita atau cara komunikasi kita dengan Allah yang mempunyai kuasa. Sehingga lewat komunikasi itu Allah sungguh-sungguh menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dalam dua kutipan sabda yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari Kitab Bilangan dan juga dari Injil Matius, yang mengisahkan kepada kita bagaimana dalam bacaan pertama dari Kitab Bilangan, Miriam dan Harun yang menaruh syiar terhadap Musa atas kus yang diperistrinya. Tetapi sesungguhnya yang Miriam dan Harun protes atau komplain kepada Allah bahwa kenapa Tuhan hanya berkomunikasi dengan Musa,
bukankah juga Ia atau Tuhan tetap berbicara atau membangun komunikasi dengan perantaraan kita atau Miriam dan Harun yang keberatan itu? Tentu saja bahwa Tuhan bersabda dan Ia selalu memilih nabi-nabinya untuk menyampaikan segala apa yang menjadi kehendaknya. Dan dalam penyampaian itu tentu bukanlah hal yang mudah begitu saja diterima oleh orang yang mendengarkan. Tetapi bahwa meskipun demikian, Tuhan tetap menyampaikan sabdanya, tetap mengkomunikasikan apa yang dikehendakinya melalui nabi-nabinya, agar umatnya sungguh dapat semakin mengenal dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri kepada umatnya. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, bagaimana Yesus memperlihatkan kepada para murid sambil mengajarkan mereka sungguh-sungguh menjalani kehidupan sebagai murid-murid yang harus memberi teladan dan contoh kepada umat yang mendengar pewartaan tentang kerajaan Allah. Dalam kisah Injil hari ini menampilkan kepada kita bagaimana para murid yang diwakili oleh Petrus yang mengalami suatu kejutan karena kehadiran Yesus dikala mereka dalam ketakutan karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Tentu keterkejutan mereka dilihat oleh Yesus sebagai kekurang percayaan mereka. Sementara selama itu mereka telah berkeliling bersama dengan Yesus dan melihat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Yesus yang sungguh menunjukkan kuasa. Mereka percaya, tetapi dalam kisah yang kita dengarkan tadi, sungguh di luar dugaan bahwa justru ketika mereka terombang-ambing karena angin sakal dan saat itu Yesus datang, malah mereka dalam ketakutan. Dan mereka meminta suatu tanda atau bukti untuk meyakinkan diri mereka bahwa yang mereka lihat, yang mereka hadapi itu adalah Tuhan. Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalanlah di atas air." Dan kemudian Yesus memanggilnya, datanglah. Petrus pun turun, tetapi bahwa kemudian Petrus tenggelam setelah diterpa dengan tiupan angin kencang. Lalu ia takut dan menyebabkan ia tenggelam. Ya, tentu kita masing-masing telah dipilih, dipanggil, tetapi seringkali kita kemudian jatuh. Kita percaya, tetapi seringkali kemudian kita masuk atau dihadapkan dengan tantangan atau cobaan, lalu kemudian kita jatuh. Nah, demikian juga dalam hidup kita masing-masing, dalam panggilan kita.
Ya, kami bertiga, Pastor Pius, Pastor Rufinus, dan saya 16 tahun lalu juga telah dipanggil untuk menjadi imam melayani umat. Doa-doa umat menjadi kekuatan kami, dan tentu saja bahwa kasih Allah yang menyertai kami menjadi kekuatan utama kami. Tetapi seringkali dalam panggilan itu kami juga diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, atau dalam bahasa Injil mungkin tiupan angin kencang, sehingga kami seringkali juga jatuh. Tetapi bahwa kejatuhan tidaklah akan terus-menerus menimpa, tetapi ketika kita berseru sebagaimana Petrus dalam Injil yang dikisahkan tadi, Tuhan tolonglah aku, maka saat itulah kita juga kembali diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Nah, semoga sabda ini memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk terus memperjuangkan keyakinan, iman, kepercayaan kita, dan bahkan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, ataupun juga mungkin kegagalan dan penderitaan, maka diharapkan bahwa kita tetap memohon kepada Allah tuntunan dan juga pertolongannya agar kita sungguh-sungguh dapat tetap setia mengikuti Dia, menjadi muridnya, menjadi pewarta di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Terimalah Bapa, Mada Bakti 240 240. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami bawa. Terima Bapa karya tangan, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami hantar. Terima Bapa tanda cinta, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami pasrah. Terima Bapa suka duka, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami turut. Terima Bapa kurban Yesus, terima Bapa. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, karena persembahan ini semoga kami Kau berkati dan Kau ajari menghormati nama-Mu dalam perkataan dan perbuatan seturut teladan Yesus Putramu, Dialah Tuhan pengantara kami
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, bila kami mendengarkan sabda-Mu, kami tak perlu takut lagi. Maka perkenankanlah kami melanjutkan perjalanan melalui jalan yang sudah ditunjukkan Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Limpahkan kasih-Mu, Manda Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan.